Selanjutnya untuk nomor 11 sampai nomor 15. Air merupakan kebutuhan vital bagi makhluk hidup. Pencemaran air sungai dan danau sangatlah merugikan karena dapat memusnahkan sumber daya alam biotik yang ada di dalamnya. Salah satu faktor pencemaran berasal dari limbah rumah tangga seperti plastik, karet, dan kaleng. Usaha bijaksana yang bersifat produktif yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah jadi usaha kita untuk mengatasi masalah pencemaran limbah yang berasal dari rumah tangga. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, coba kita pilihan jawabannya. Nomor yang A, mengumpulkan limbah dan menjadikan aneka produk daur ulang, memasukkan limbah ke dalam lubang tanah dan kubur rapat-rapat. Nah, kalau yang B ini tidak menyelesaikan masalah, karena limbah seperti plastik, karet, kemudian kaleng, itu tidak terurai. Maksudnya terurai tapi dalam waktu yang sangat-sangat lama. Jadi dengan kita kubur, itu tidak menyelesaikan masalah. Itu cuma menumpuk masalah aja jadinya ya. Kalau membakarnya sampai habis tidak bersisa, nah kalau ini akan mengakibatkan pencemaran udara justru. Jadi nggak bisa ya. Membuangnya ke tempat pembuangan akhir, ya sebenarnya ya ini hal yang dapat dilakukan. Tapi ini bukan sesuatu yang solutif gitu, tidak menyelesaikan masalah juga ya. Memadatkan limbah dan membuangnya ke laut, nah nggak boleh nih. Membuang ke laut dalam, ya jangan. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita dapat menjadikan aneka produk daur ulang. Ini supaya nilai dari limbahnya bisa naik gitu ya. Memilah dan meningkatkan nilai dari sampah gitu. Nomor 12, sekelompok anak kelas 12 melakukan percobaan terhadap 3 potongan kentang dengan menggunakan sejumlah larutan berbeda konsentrasi seperti berikut ini. Dibuat 3 potongan kentang yang sama beratnya, kemudian masing-masing dimasukkan ke dalam wadah XYZ dan setelah beberapa jam kentangnya diangkat dan ditimbang kembali. Nah, jadi pertama di sini ada kentang dilarutkan di dalam diletakkan dalam aquades. Aquades itu adalah air murni, jadi H2O doang isinya. Kemudian ada yang taruh di larutan gula 20% dan larutan gula 2%. Nah, ketika kita punya sel, ya, sel hewan atau sel tumbuhan, kemudian kita taruh di sebuah larutan yang memiliki konsentrasi yang berbeda, maka akan terjadi peristiwa osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul cair ya, atau pelarut berupa air melewati membran semi permeable. Oke, jadi kan bisa lihat di sini ya, kalau misalkan ini kan cerita ada membran semi permeable itu punya lubang-lubang seperti ini. Nah, ini yang bisa pindah itu cuma airnya doang. Misalkan di sini molekul airnya itu digambarkan dengan warna biru tua ya. Di sini airnya bisa pindah, tapi molekul gula nggak bisa pindah. Jadi yang pindah airnya aja. Nah, ini namanya peristiwa osmosis atau perpindahan pelarut, atau kadang-kadang kita sebut juga sebagai difusi air. Nah, air itu mengalami osmosis dari larutan yang bersifat hipotonis atau dari tempat yang encer ke tempat yang lebih kental dengan tujuan supaya yang kental jadi makin encer dan yang encer jadi makin kental atau keduanya jadi lama-lama isotonis gitu ya. Termasuk di sini di soal ini. Jadi ini kalau kita pakai logika ya, misalkan ini kentang, kan kentangnya digambarnya bentuknya silindris ya. Kemudian di sini ada aquades steril. Ada aquades gitu. Nah, aquades itu dia benar-benar cuma H2O. Dia pasti bersifat hipotonis atau dia pasti sangat encer. Makanya hipotonis terhadap kentang ya. Jadi kentangnya bersifat hipertonis. Jadi artinya air akan masuk dari aquades menuju ke dalam kentang. Sehingga setelah kita timbang beratnya, maka nanti berat kentangnya akan bertambah gitu. Karena airnya masuk ke dalam kentang. Maka pada X ini bertambah beratnya. Jadi jawabannya ini yang A benar. Oke. Kemudian yang Y diletakkan pada larutan gula 20%. Nah, kalau gula 20% itu kemungkinan sangat kental. Ya. Jadi kalau misalkan di sini gula dilarutkan dalam gula 20%, nah ini akan bersifat lebih hipertonis dibandingkan kentangnya. Jadi kentangnya bersifat hipotonis. Artinya air akan tersedot keluar. Akibatnya berat kentang akan berkurang. Jadi kalau yang Y ini harusnya berkurang beratnya. Kalau yang Z ini larutan gula 2% mungkin isotonis ya. Jadi
airnya itu bisa masuk sama keluar dengan kecepatan yang sama. Jadi beratnya akan sama saja setelah ditimbang. Jadi untuk nomor 12 ini jawabannya adalah yang A ya, kentang yang X itu bertambah beratnya. Kita lanjut sekarang ke nomor 13. Hubungan tepat antara nomor, organel, dan fungsinya adalah, nah ini adalah gambar sel tumbuhan. Kenapa? Karena dia punya dinding sel. Kita coba lihat ya, nomor 1 ini adalah mitokondria. Mitokondria itu kan fungsinya untuk respirasi sel ya, untuk menghasilkan energi. Dari mana saya tahu ini mitokondria? Karena mitokondria itu sangat khas bentuknya. Gini, ada membran luarnya, terus membran dalamnya itu dia berkelok-kelok atau melipat-lipat seperti ini. Itu pasti mitokondria. Kalau gambar ini nih, ini adalah kloroplasnya. Kloroplas. Nomor 3, ini adalah nukleus. Nomor 2, ini adalah retikulum endoplasma atau RE. Kita nggak bisa tahu sih ini RE kasar atau halus karena nggak kelihatan banget ya. Jadi nomor 2 itu bukan nukleus, nomor 1 itu mitokondria untuk respirasi. Nomor 2, retikulum ya atau retikulum endoplasma, ini dia sebagai ya bisa buat sintesis protein kalau retikulum endoplasma kasar, kalau RE kasar. Kalau RE halus untuk sintesis lemak. Lagi pula yang dipakai buat sintesis protein itu sebenarnya ribosom di dalam RE-nya, bukan si RE-nya. Oke? Jadi salah. Nomor 1 itu mitokondria ya, bukan lisosom. Kalau lisosom itu digambar, biasanya bentuknya cuma bulat-bulat doang. Agak sulit dibedakan sama vesikel lainnya. Kemudian nomor 3 ini nukleus ya, bukan badan Golgi. Oke? Jadi nomor 13 jawabannya adalah yang bebek. Kita lanjut ya, sekarang ke nomor 14. Hubungan yang tepat antara jenis, ciri, dan fungsi jaringan tumbuhan adalah meristem, ciri-cirinya benar di sini, tapi fungsinya bukan buat fotosintesis, tapi untuk pertumbuhan. Oke? Epidermis selnya hidup, bentuknya itu adalah persegi panjang. Ya, jadi ini salah ya. Fungsinya benar untuk melindungi jaringan lain. Parenkim, susunan sel tidak rapat, benar. Sel-selnya hidup, dinding sel tipis untuk penyimpanan. Nah, jawabannya adalah yang C. Kalau ini, bentuk sel seperti balok, tidak berklorofil kecuali pada sel penjaga, ini adalah definisi dari epidermis. Tapi untuk sklerenchyme, dia benar ya, fungsinya untuk penunjang. Sklerenchyme adalah jaringan jaringan penguat atau jaringan penyokong. Kalau cortex, dia bukan jenis jaringan sih sebenarnya, tapi lebih ke anatomi dari batang atau akar. Ada lapisan jaringan cortex, gitu ya. Yang biasanya cortex ini terbentuk dari jaringan parenchyme. Itu untuk nomor 14, berikutnya nomor 15. Perhatikan gambar rangka manusia dan persendian berikut ini. Persendian yang memungkinkan terjadi gerakan yang sangat bebas itu adalah sendi peluru. Nah, sendi peluru itu di tubuh kita ada 2, di sini sama di sini. Jadi antara lengan atas dengan pergelangan bahu dan antara tulang paha dengan tulang gelang panggul. Jadi nomor 15 jawabannya adalah yang C. Antara femur dengan tulang gelang panggul. Ya. Kalau yang A, itu adalah sendi putar atau sendi atlas. Jadi memungkinkan gerakan memutar antara kepala dengan tulang belakang. Kalau kita seperti ini bukan karena persendian antara tengkorak sama tulang belakang. Kita tuh bisa begini karena tulang belakang kita bisa bergeser gitu ya. Bukan karena persendian tengkorak. Oke? Kalau yang B ini, itu adalah sendi engsel. Ya. Kalau misalkan ini yang delta, ini namanya adalah sendi kondiloid, ya. Jadi dia tuh nggak bisa, dia tuh mirip bisa gini, bisa kanan kiri, bisa depan belakang, tapi nggak bisa kita putar banget gitu, karena dia bentuk sendinya adalah elips, ya. Kalau ini yang E itu sendi engsel juga ya. Kalau misalkan yang delta, yang C di sini, jawaban kita kan C ya, itu bentuk sendinya seperti ini. Jadi istilahnya itu adalah ball and socket. Jadi ada kayak bola sama ada tempatnya. Jadi karena bentuknya bola bisa bergerak bebas, gitu ya. Oke, demikian adalah pembahasan untuk nomor
11 sampai dengan nomor 15.